Satu tanah, satu bangsa, satu bahasa. Dulu, orang-orang di semenanjung Korea hidup damai, punya adat, budaya, dan impian yang sama. Tapi sekarang, di satu sisi, lo bisa lihat gedung pencakar langit, K-pop, teknologi canggih, sampai orang-orang hidup bebas dan modern. Di sisi lain, ada rakyat yang hidup di bawah rezim totaliter, dikontrol dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan gak tahu dunia di luar negaranya kayak gimana. Satu bangsa, tapi dua dunia yang gak pernah bisa nyatu lagi. Pertanyaannya, gimana bisa mereka terbelah sejauh itu? Dan siapa sebenarnya yang bikin mereka pisah? Bab 1. Negeri damai di timur jauh. Sebelum semua kekacauan dimulai, Korea itu negeri yang punya sejarah panjang banget. Selama lebih dari 500 tahun, mereka dipimpin dinasti Joseon, kerajaan yang kuat, disiplin, dan penuh budaya. Kehidupan masyarakatnya berpusat pada nilai-nilai Konfusianisme, taat, hormat, kerja keras, dan kesetiaan. Korea bukan negara agresif. Mereka jarang perang keluar, lebih fokus memperkuat tradisi sendiri. Tapi justru karena itu, mereka mudah jadi sasaran. Negara tetangga kayak Tiongkok dan Jepang udah lama ngincar Korea. Soalnya posisinya strategis banget di antara dua raksasa Asia itu. Bab 2. Masa gelap di bawah penjajahan Jepang. Tahun 1910, Jepang resmi menjajah Korea. Dan masa itu jadi salah satu masa paling kelam dalam sejarah bangsa mereka. Orang-orang dipaksa ganti nama jadi nama Jepang. Dilarang ngomong bahasa Korea. Bahkan banyak yang disuruh kerja paksa di pabrik-pabrik dan tambang. Sekolah-sekolah cuma ngajar sejarah Jepang. Budaya lokal dilarang. Buku-buku dibakar. Rakyat Korea dijajah di tanah sendiri. Tapi, di balik penderitaan itu, muncul semangat perlawanan. Gerakan bawah tanah mulai terbentuk. Orang-orang mulai sadar, mereka harus merebut kemerdekaan walau dengan nyawa sebagai taruhan. Dan tahu nggak bang, waktu Jepang akhirnya kalah di Perang Dunia II tahun 1945, rakyat Korea pikir ini saatnya merdeka. Tapi mereka nggak nyangka, justru setelah Jepang pergi, mimpi buruk baru aja mulai. Bab 3. Dunia pasca perang dan campur tangan adidaya. Setelah Jepang kalah, Amerika Serikat dan Uni Soviet jadi dua kekuatan terbesar dunia. Dan dua negara itu punya satu kesamaan. Sama-sama pengen ngatur dunia, tapi dengan ideologi yang beda total. Amerika bawa demokrasi dan kapitalisme. Uni Soviet bawa komunisme. Dan sayangnya, Korea jadi papan catur tempat mereka adu pengaruh. Dalam waktu cuma 30 menit, dua perwira militer Amerika menggambar garis di peta. Garis lintang 38 derajat. Mereka bilang, yang di utara dikuasai Uni Soviet, yang selatan dikuasai Amerika. Tanpa nanya ke rakyat Korea. Tanpa pikir dampaknya buat masa depan bangsa itu. Bab 4. Dua pemimpin, dua dunia. Di utara, muncul tokoh bernama Kim Il-sung, yang didukung penuh oleh Uni Soviet. Dia punya visi bikin negara sosialis murni yang kuat, mandiri, dan tunduk pada ideologi komunis. Di selatan, ada Syngman Rhee, nasionalis yang didukung Amerika, pengen bikin negara demokratis dan bebas. Keduanya punya mimpi yang sama, menyatukan Korea. Tapi caranya beda. Kim Il-sung pengen nyatu lewat kekuatan senjata, sementara Rhee pengen lewat diplomasi. Masalahnya, keduanya juga punya ego. Dan dunia saat itu lagi kebakar sama perang ideologi, komunis versus kapitalis. Bab 5. Meledaknya Perang Korea. Tahun 1950, Kim Il-sung mutusin buat nyerang selatan. Pasukan Korea Utara turun cepat banget. Dalam waktu seminggu, mereka udah hampir kuasai Seoul. Amerika langsung kirim pasukan lewat bendera PBB. Sementara Cina bantu Korea Utara. Dunia pun kembali panas. Selama 3 tahun, perang ini bikin kehancuran luar biasa. Lebih dari 2,5 juta jiwa hilang. Keluarga terpisah. Desa hancur.
dan Seoul bolak-balik dikuasai dua pihak. Tahun 1953, akhirnya kedua pihak sepakat gencatan senjata. Tapi mereka nggak pernah tanda tangan perjanjian damai. Artinya apa? Secara hukum, Korea Utara dan Selatan masih perang sampai sekarang. Bab 6. Keluarga yang terpisah. Salah satu tragedi paling menyayat hati dari perang ini adalah perpisahan keluarga. Bayangin bang, lo punya kakak yang ikut perang ke utara, tapi lo di selatan. Gak pernah ketemu lagi seumur hidup. Bahkan setelah puluhan tahun, masih ada orang tua yang tiap malam lihat ke arah utara berharap anaknya masih hidup. Kadang pemerintah dua Korea bikin acara reuni. Cuma beberapa jam buat ketemu keluarga yang terpisah puluhan tahun. Dan pas waktunya habis, mereka harus berpisah lagi. Mungkin untuk terakhir kalinya. Gila nggak bang? Satu bangsa, tapi nggak bisa saling sapa. Bab 7. Dua Korea, dua arah dunia. Setelah perang, Korea Selatan bangkit dari nol. Negara yang dulu miskin dan hancur total, sekarang jadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Samsung, Hyundai, K-pop, film Parasite, BTS, semua jadi simbol kebangkitan mereka. Sementara, Korea Utara jadi negara paling tertutup di dunia. Di perintah dinasti Kim turun-temurun, rakyat hidup di bawah kontrol ketat, dan media cuma boleh muji pemerintah. Bahkan internet pun nggak bebas diakses. Dua dunia ini cuma dipisahkan jarak 4 km. Tapi perbedaannya kayak bumi dan langit. Bab 8. Refleksi dan penutup. Kadang lo mikir, andai waktu itu Amerika dan Uni Soviet gak ikut campur, mungkin Korea hari ini masih satu bangsa. Tapi sejarah udah terlanjur terjadi. Dan garis di peta yang dulu cuma coretan 30 menit, udah jadi dinding beton yang memisahkan jutaan hati selama lebih dari 70 tahun. Jadi, kalau lo lihat perbedaan besar antara Korea Selatan dan Korea Utara hari ini, ingatlah, itu bukan cuma soal ideologi, tapi tentang keluarga yang terpisah, mimpi yang hancur, dan satu bangsa yang terbelah karena kekuasaan orang lain. Korea bukan cuma cerita dua negara, tapi kisah tentang bagaimana dunia bisa memisahkan darah daging cuma karena sebuah garis di peta.